Oke guys, ya back lagi sama gue para data nggak bisa bohong ya. Hari ini gue mau bahas saham yang baru IPO nih, IBOS, Indoboga Sukses ya. Sebenarnya gue udah bikin nih dari Sabtu, cuman karena gue sibuk di Minggu, ya gue nggak sempet bahas deh. Ya jadi agak telat. Hari ini udah IPO ya, tapi nggak ada salahnya ya. Mungkin buat jadi info buat lo di kemudian hari, lo mau hold atau enggak, sumpah-mampama nyangkut gitu ya. Namanya IPO guys ya. Hmm, ya kalau Warren Buffett kan selalu bilang ya never buy IPO, makanya nggak pernah beli IPO. Karena memang saya perhatiin kalau lihat di laporan keuangan, mereka selalu kasih harga IPO itu sebenarnya lebih mahal dari value mereka guys. Ya udah PBV lebih-lebih. IPO tuh endingnya pasti cuma satu. Dia akan kembali ke harga normal sewajarnya dia. Artinya kalau dia mungkin di awal sempat ARA gitu ya, itu pasti bandar, pasti bandar. Ya, itu pasti bandar guys. Dan yang masuk di sana pasti trader-trader biasanya ya, trader-trader yang ngarepin naik ARA dan nanti ketika bandar jualan mereka juga ikut jualan trader ini. Nah, yang selalu jadi korban itu berarti rata-rata orang-orang awam atau mereka yang juga trader yang masuknya di pucuk, yang FOMO-FOMO, gitu loh, fear of missing out. Jadi goal dari IPO ini biasanya, enggak, bukan goal ya, endingnya pasti makan korban. Kayak WIRG, WIT itu ya, itu kan sekarang udah makan korban banyak, ARB udah beruntun nih. Nah ini guys, gue bilang lo hati-hati ya, bandar ini kan dia kan pinter-pinter guys ya. Dia tuh, gue perhatiin di WIRG kemarin ya, di FB itu ya, gue masih banyak loh lihat postingan bahwa orang-orang berharap bahwa setelah ARB ini akan arah lagi. Karena melihat apa kasus yang sudah. Jadi bandar ini mainnya psikologi kita semua gitu loh. Terutama orang yang suka FOMO-FOMO ini ya. Atau yang masih suka percaya gitu bahwa karena mereka pernah lihat bandar bergerak bahwa pernah dinaikin kayak ADMR atau turun ARB terus dinaikin lagi. Itu membuat semacam psikologi nih buat orang yang juga lagi di web. Mereka percaya, ada yang masih percaya bahwa ini ARB-nya cuman fake gitu loh. Fake, nanti akan arah lagi. Jadi mereka tetap hold gitu loh. Ada yang masih tetap hold, ada yang udah panik jualan ya. Ada. Nah ini kan psikologi dari bandar gitu loh. Nah guys, gue cuma bilang sama lo ya. Itu tuh lo lagi gambling. Apapun itu. Gambling itu bisa menang, bisa kalah. Dan lu gak bisa nebak pikiran bandar. Gak bisa. Gak ada satupun ilmu fundamental, analisa fundamental, teknikal, atau bandarmologi yang bisa nebak pikiran bandar. Gak bisa. Kecuali lu bandarnya. Itu doang. Ya makanya gue kalau lihat trader yang lebih senior ya, biasanya mereka cukup nih. Habis arah udah, untung udah cabut. Gitu. Mereka nggak nafsu. Yang bahaya nih orang yang nafsu-nafsuinin. Saya kemarin lihat loh, ada yang nyangkutnya di 1.500 loh. Pas lagi naik di perdagangan sesi pertama 1.500 dibanting kan di sesi kedua kan. Itu nyangkutnya di situ loh. Karena kita semua FOMO gitu loh. Banyak yang FOMO, ya gatel. Ya, saya pribadi enggak deh. IPO ini lo harus coba pakai duit. Selalu main pakai duit dingin deh. Ya jangan pernah main pakai duit panas, lo akan nyesel. Bukan duit dingin juga sih menurut gue, duit iseng ya. Ya, duit iseng. Yang kalau hilang lo juga nggak peduli gitu. Oke, hari ini ya. Ngalor ngidul gue tadi ngomong. Ya ini IBOS ya. Lo lihat sendiri prospektusnya. Ini gue udah sebenarnya data keuangannya udah gue rangkumin, tapi gue mau lihat ya dia mau ngapain sih minta dana IPO ini. Ya mungkin itu penting buat info buat lo. Ya halaman berapa ya? Nah penggunaan dana yang diperoleh ya, kira-kira dia mau pakai buat 28,23% 29 ya, digunakan untuk
belanja modal gitu ya. Ini untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku. 37,66% untuk setoran modal kepada Peto Indonesia yang selanjutnya akan digunakan untuk belanja modal untuk pembangunan, modal kerja ya operasional. Terus 16,12% untuk setoran modal pada Kairos yang mau digunakan untuk belanja modal, renovasi, terus pembelian bahan baku ya. Daru 16,99% untuk setoran modal lagi. Ya. Jadi intinya memang IPO ini mau dipakai dia buat belanja modal lah. Sebenarnya bagus ya, bagus. Intinya penggunanya bagus. Jangan sampai kayak itu tuh kemarin apa Net TV tuh yang gue lihat. Semuanya tuh bayar utang 60% lebih. Makanya itu book value Net TV sebenarnya cuma RP1. Dia mau cari dana sebanyak-banyaknya buat bayar utang gitu ya. Nah itu hati-hati. Jadi biar minimal tahu nih ini IPO dia mau ngapain sih. Tapi tetap aja guys yang gue pantau ya. Mereka tetap jual IPO itu di harga mahal. Meskipun perusahaan yang ada prospek pun tetap mereka jual di harga mahal. Dan endingnya itu pasti nanti akan terkoreksi ke fundamental harusnya. Jadi akan turun. Ya, akan turun. Pasti itu ending. Jadi ending udah pasti dari IPO adalah akan dibanting. Akan kembali ke harga semula. Seharusnya turun. Dan artinya akan makan korban. Yang main di pucuk itu, yang ambil di pucuk itu ya. Pasti. Itu endingnya aja. Udah. Ending yang udah sangat jelas. Oke. Nah, sekarang. Nah, gue udah masuk aja ya. Ini sebenarnya udah gue simpulin semua di Excel gue. Gue bahas aja laporan keuangannya. Ini data pentingnya. IBOS 2019 3,0 triliun miliar. Ini minus ya, minus. Terus 2020 tahu udah jadi 184 miliar. Naik 6.000%. 2021 tahu 170 turun. Minus 7,03%. Nah, jadi turun nih guys ya ekuitasnya dia ya. Jadi penurunan. Ya, nggak bagus sih sebenarnya, nggak bagus. Jadi penurunan. Jumlah saham beredar tuh nanti sekitar yang dicatat di Bursa Efek itu ada 8,036 miliar. Berarti book value-nya cuma segini guys, 2321 ya. Dan RP 21. Ya. Karena dia tadi turun 7% tuh, maka gue proyeksikan book value dia di 2022 RP 20. Nah, jadi book value-nya RP-nya 20 guys. Ya. Dan dia nawarin harga lu diangkat cepet. Cepet. Berarti PBV-nya udah 5 kali. Ini PBV berarti udah 5 kali lu beli barang nih sekarang. Endingnya akan balik ke angka 20 seperti yang gue bilang. Endingnya itu sebuah ending yang akan, ya nggak tahu kapan tapi akan ada arah sana. Nah itu gue kasih tahu. Meskipun perusahaan ini konon katanya bagus, tapi nanti dia akan terkoreksi dulu ke sana pasti. Itu jelas guys, fundamental lo nggak bisa nipu. Ya, selalu dia akan ke sana ya. Jadi gue kasih tahu lo bahwa lo sudah membeli perusahaan di harga 5. Dan gue kurang tahu tadi gimana hasil IPO-nya. Ya, gue kurang tahu. Apakah ARA atau ARB? Coba gue lihat aja deh. Oh, ARA-nya juga cuma 10% nih ya. Jadi cuma naik 10%. Ya, siap-siap hati-hati aja sih. Mungkin nanti bakal turun sebentar nih karena lo sudah beli di harga 5. Hati-hati ya. Bukan hati-hati sih, memang endingnya bakal jeblos ini. Udah pasti, tunggu waktu. Laba 300, ini minus 332 juta, lalu naik 4,2 miliar. Wih, labanya bagus. Oke, naiknya total 8 miliar ya. Tapi ekuitasnya jeblos tuh tadi. Hati-hati ya. Hati-hati. Peningkatan laba per tahun ya segitu tadi. ROE-nya 2% dan 5%. Enggak bagus ROE-nya jujur. Kurang ya. Enggak bagus. EPS-nya nanti cuma segini. Dan
Karena belum ada ya. Ya, cuma ini yang gue dapet guys ya. Jadi ya ekuitas lagi minus sebenarnya 2021 ya. Nah, jadi memang labanya besar tapi ekuitasnya minus ya. Ekuitasnya minus dan ROE juga cuma 5%. Enggak menarik sama sekali. Enggak menarik. Ya, dan sekarang beli di PBV di harga 5 dan tadi hasil IPO-nya juga cuma naik 10%. Mungkin besok bisa minus. Ya gue nggak bisa pastiin juga sih. Namanya IPO guys. Lu lagi bergambling di sana. Nggak ada satupun yang bisa nebak pikiran bandar, nggak ada. Kecuali lu bandarnya atau lu teman dekatnya si bandar itu. Yang dia buka rahasia sama lu. Itu aja. Nggak ada, lu lagi gambling. Gue kasihan banget lihat yang orang di work itu ya. Ya mungkin kan ya mau dibilang kasihan juga karena tapi dia juga nafsu sendiri gitu loh. FOMO gitu loh. Akhirnya duit hilang. Di Goto tadi juga ya, green shoe-nya jebol ya. Sesuatu kalau dia nggak ada value-nya, dianggap sampah, lu sendirinya akan panik memegang barang itu. Dan lu nanti akan sampai di titik lu jual nggak ada yang beli kayak di Wirk sekarang gitu loh. Ya. Buat kita book value cuma RP 14. Ya sekarang 1000 aja itu udah mahal beberapa kali. 1000 ya mau turun itu bakal turun terus. Nanti Mas Wadem berspekulasi bahwa besok akan arah ARP. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bandar yang mutusin. Dan bandar pun nanti akan exit juga. Ketika exit ya biarkan kalian panik sendiri, udah. Biarkan kalian yang menentukan mau naik. Ya pasti akan jeblos. Ketika bandar udah tercabut, ya nggak, lu jangan harap arah lagi, nggak ada lagi. Gitu. Kayak gitu guys nanti yang terjadi ya. Jadi hati-hati aja nih di Indoboga ini, ya udah. Itu aja yang bisa gue sampein. Semoga info ini bermanfaat buat lo guys yang lagi IPO ini. Itu aja guys ya. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.